Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Makasih. Lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah untuk hari ini memang kemarin yaitu di hari Rabu ya, saya ada kesibukan lain dan memang saya belum sempat untuk melakukan update di channel Telegram. Jadi saya akan coba update lagi di hari Kamis ini dan saya update juga dengan menggunakan video ini. Jadi kalau kita lihat ya, untuk pergerakan dari si gold ini sendiri sebenarnya kalau dari tanggal 9 Januari semenjak dia berhasil break dari 1869 atau dari 1870 yang area sini ya, itu dia sempat sideways ya kurang lebih sampai tanggal 11 Januari di sini. Kemudian dia sempat break ya hari Rabu kemarin dengan menciptakan high di atasnya itu kurang lebih di harga 1885. Nah kalau kalian masih ingat ya di video yang sebelumnya itu kita sempat bahas di level harga 1877, cuma dia hampir mendekatin area 1877 di sini, kemudian dia langsung turun dan saat ini dia retest lagi ke harga 1869 1869. Lalu kalau di sini kita pakai volume profile ya, si volume profile ini ada juga yang bertanya di YouTube ya di video sebelumnya, ini kira-kira diambil dari mana. Nah kalau untuk si volume profile ini itu kita bisa ambil dari bagian sini, jadi bagian tools yang kalau bahasa Inggris itu ada fixed range volume profile, kalau bahasa Indonesia itu volume profile rentang tetap ya. Di sini dia itu ada di bagian tools di trading view. Itu kalian tinggal diklik aja di sini di bagian toolsnya, nanti dia akan muncul untuk volume profile. Jadi tinggal kita tarik aja dari tren yang sedang berlangsung gitu, untuk dari satu tren ke tren yang lain. Nah ini kalau kita perhatikan lagi secara pergerakannya masih sideways ya, belum ada pergerakan yang cukup signifikan di sini. Nah level yang harus kita perhatikan itu sebenarnya masih sama, yaitu di level harga 1869 atau 1870. Kemudian ini ada POC level. Nah POC level ini kalau kita lihat ya, itu cukup berpengaruh untuk si harga pasar ini. Begitu. Untuk POC level sendiri itu berada di kisaran level harga 1875. Ya di sini kalau kita perhatikan sempat dia beberapa kali reject, terus ini juga dia beberapa kali reject juga. Nah ini di reject sebelum dia naik. Jadi si POC level ini atau 1875 ini itu berfungsi sebagai area supportnya dia saat ini. Begitu. Jadi memang selama dia berada di atas 1875, harganya itu masih akan cenderung untuk retest kemana? Ke 1879 sampai 1885 kembali. Begitu. Tapi kalau kita perhatikan selama kalau misalkan dia belum bisa break dari kalau dia sudah break dari POC level, berarti dia akan cenderung untuk retest ke bawah 1869. Nah ini 1869 ini merupakan area support yang harus kita perhatikan gitu. Kalau untuk resisten yang harus kita perhatikan itu ada di 879 sampai 885. Kalau untuk supportnya itu ada di 1869 sampai 1860 di sini. Karena dia kalau kita perhatikan di sini ini ada area low-nya dia atau swing low-nya kita ya. Dia yang pernah kita bahas juga ya di video sebelumnya, ada satu dan juga ada satu lagi di sini 1665. Nah ini swing low 1 jam ya, begitu. Tapi kalau kita perhatikan untuk saat ini dia harus break dulu dari area sideways-nya. Entah dia mau break kemana, tapi kalau kita perhatikan secara struktur memang dia lebih cenderung untuk naik ke atas karena sideways zone ini sudah di break di bagian atas. Nah di bagian atas ini itu kalau dia break dari 1885, next resistance dia itu ada di 18
95 sampai nanti tertingginya baru di angka 1900-an. Nah, untuk angka 1900-an mungkin nanti akan saya update di channel Telegram. Jadi kalau kita perhatikan lagi sini 1885.7 kalau di breakout lagi, artinya kan harga membuat apa? Membuat swing head yang baru di sini. Swing head baru untuk ke 1895. 1895 ini kita dapatkan dari time frame 4 jam. Kalau kita lihat di sini itu ada bagian sini, di bagian sini untuk time frame 4 jam 1895 di sini ya. Nah, di sini begitu. Nah, itu jadi sekian dulu informasi yang saya ingin berikan kepada kalian melalui video ini, yaitu mengenai pergerakan harga. Dia masih sideways, belum ada pergerakan yang cukup clear di sini. Nah, cuma kalau kita mau perhatikan, ya kita coba bisa perhatikan level 1869 sampai 1879 ini, itu yang harus kita perhatikan. Kalau untuk tren sendiri itu dia masih uptrend, kecuali dia bisa break dari mana. Ya, seperti pada video sebelumnya, kalau dia bisa break dari 1865 itu dia akan turun ya, atau minimal dia break dari 1869 ini, 1870 ini. Nah, ini berarti secara tren selama dia breakout dan dia tidak pullback balik lagi ke atas 1869 ini, itu berarti dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah begitu. Oke, target penurunan terendah dia itu bisa ke 1840, tapi kalau saya perhatikan dulu, perhatikan lagi itu ada di 1850 itu ada supportnya. Jadi kemungkinan besar dia akan main dulu ke 1850. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau saya perhatikan sih, saya secara DXY itu DXY masih berada di range uptrendnya dia nih. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Cuma dia belum bisa break dari 103.46. Kalau DXY bisa break dari 103.46, berarti lanjut lagi ke harga 103.74 di sini ya, tertingginya dia. Kalau dia break dari area trendline ini, maka dia akan retest ke bagian bawah dia lagi di sini. 102.94 begitu. Artinya kalau si DXY break ke bawah, gold ini bisa break dari mana? Bisa break dari 1885 ini, kemudian lanjut ke 1895 begitu. Jadi kalau DXY bisa berhasil break dari 103.46, berarti si gold ini itu juga bisa break turun dari 1869 dengan target harga nanti di 1860 ya, 1860 di sini sampai 1850 begitu. Nah, ini sebenarnya gold itu ya sama DXY itu sedang menunggu yang namanya news. Nah, jadi ada beberapa news untuk hari Kamis sama Jumat ini. Ya, untuk Kamis itu ada CPI, kemudian ada inflasi suku bunga. Kemudian kalau untuk hari Jumat itu ada Michigan. Jadi itu yang ditunggu oleh market untuk saat ini. Jadi kalau kita perhatikan, memang akan lebih banyak wait and see dulu sampai benar-benar marketnya mempunyai pergerakan yang clear. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.